Pakai dot ya. Turun ke betas nggak perlu sebenarnya sautan ini kita kan. Apa yang kedang? لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم dengan susunan acara yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan talqin. Kami mohon kesediaan Ustaz Junaidi ke Bapak Ena, dan zikir dan doa kami mohon kesediaan Ayahanda Sul Abdullah, dan selanjutnya pembacaan kata-kata takziah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Husni Mubarak kepada bapak-bapak yang kita sebut namanya tadi agar bersiap. Acara pertama, marilah kita sama-sama membuka acara kita ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Dan selanjutnya pembacaan talqin. Ya Abdullah bin Abdullah, Ya Abdullah bin Abdullah, Ya sahibal qalb, dari dunia ila daril akhirah, wa huwa syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annal mauta haqqun wa annal qabra haqqun wa anna su'ala munkarin wa nakirin fihi haqqun wa annal ba'tha haqqun wa annal hisaba haqqun wa anna syafa'ata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun wa annal jannata haqqun wa
يا صاحب الأرض الآن قد صرت في أطبق الثرى وبين عساكر الموتى فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فكلهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب وبذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات وقاتل الشهوات. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Bapak Ibu para pengantar jenazah yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT, kami mewakili perasaan kami untuk mengajak kita semuanya untuk senantiasa di mana dalam keadaan suasana apapun, bahkan alhamdulillah di saat ini dalam suasana duka ini, kami walaupun suasana duka ini kita tetap senantiasa untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT, di mana alhamdulillah Allah berkenan memberikan kita pada selalu kesehatan, kesempatan
bahkan yang menggerakkan dan menggetarkan hati dan jiwa kita untuk mengantarkan saudara kita ini adalah keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang masih Allah berikan ke kita, dan insya Allah kita akan bicara sekuat tenaga kita untuk tetap adanya keimanan dan keyakinan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam teriring kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah menggambarkan dan menjabarkan kepada kita tentang ajaran-ajaran Islam ini secara komprehensif atau secara menyeluruh, ya, secara rinci, jelas, diarah ke seluruh ajaran Islam itu. Alhamdulillah seperti apa yang kita jalankan pada malam ini sesuai dengan aturan yang sudah berlaku baik dalam tradisi masyarakat maupun dalam Quran dan Sunnah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa sebagai wujud syukur kita kepada Allah tidak hanya retorika, tetapi ini adalah nyata. Ini kehadiran kali kubur ini adalah nyata. Itu syukur tiba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah manak di sisi Nabi, nanti kan di sisi Nabi kita menjenguk, memandikan, kemudian mengkafani, bahkan sampai menyolatkan, sampai mengantarkan almarhum ke kuburan niki, insya Allah tidak kurang 2 kirot niki. 2 kirot niki, 1 kirot niki 1 Jabal Uhud niki emas. Dan ini yang berbicara adalah keyakinan, bukan logika, bukan otak. Lego muntah kita di masyarakat pagi, karena ini adalah berbicara tentang keyakinan. Muntah kita di masyarakat, dimohon maaf niki. Munara kagus mumuma di masjid ke barat selapu ina amas untuk jari dia datang jok masjid genda nerima kepen 300 barang daging sekilo dina rala angan tel sigit no. Dah ada jalan kita, bahkan sebelum jam niki lah selapu berjubel-jubel, bahkan rela kita tidak sholat untuk janji ini. Bahkan kita kadang-kadang mohon maaf ini bukan karena apa-apa, janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita abaikan. Bayangkan 2 gunung emas, 2 gunung emas beli dari ini pasti dan pasti. Coba bayangkan, oleh karena ini yang perlu kita renungkan bersama, keyakinan dan iman orang akhir zaman ini seperti inilah. Oleh karena mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini, semoga Allah menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita. Siapapun yang meninggal itu saudara kita, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita hadir. Tak usah lihat-lihat enaknya meleset di pada masa seperti atau tidak. Si penting kita hadir. Ini wujud kita. Kita tahu kadang-kadang kita jangan takut pada masa seperti itu. Subhanallah. Ini harus kita camkan secara bersama dan bersama. Pada pengantar jenazah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kami tidak berpanjang kalam. Mari kami coba mengangkat sedikit tentang kalimat tauhid yang sebelum disebutkan ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini kata para ulama adalah kalimat tauhid, bukan kalimat saksi, bahkan kalimat suci dan bersih. Jadi kalimat ini para ulama membagi 2. Ya, kalimat ini. Pertama kalimat inna lillah ini merupakan kalimat al-i'tirafu bil mamlukiyah. Ini nasihat yang kepada keluarga dan semua yang hadir gitu. Jadi al-i'tiraf niki mara bahasa niki pengakuan. Bahasa itu pengakuan ta bahwa semua ini adalah milik Allah. Gitu ya. Ini al-i'tiraf. Maka semua kita ketika melantunkan kalimat la inna lillah, maka ini adalah pengakuan kita secara jujur dan objektif bahwa kita ini adalah tidak ada apa-apanya. Kita ini adalah milik Allah. Maka keluarga, tolong dicamkan ini, saudara-saudara, karena Pak Uji ini adalah saudara saya, seolah saudara kandung dari saya ini, dia dari Lenek saja saudara kandung. Dan sejak awal dia bersaudara, terkenal dengan beliau. Dia ini masya Allah luar biasa orang baik. Kepeduliannya terhadap sosial, terhadap masyarakat, bahkan kami merasakan itu. Jadi al-i'tirafu bil mamlukiyah, bahwa pengakuan kita bahwa kita ini adalah milik Allah semuanya. Dia narap berduit kan.
ilmu, jangan mentang-mentang punya ilmu. Wah itu di paling kena aku di atas ilmu salah. Udah, dong. Salah kita. Kita nggak punya ilmu apa-apa. Kita ini apa ya, pada bahasa dan suku beda kita harap berpatah. Jangan kemudian ilmu itu kita seolah-olah kita memiliki ilmu sendiri, paling benar, paling hebat, paling benar, paling segala-galanya. Jangan. Yang maha benar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti itu. Seolah-olah kita paling benar lalu menyalahkan semua yang lain. Tidak. Ilmu itu adalah milik Allah. Tidak ada yang kita punya. Harta benda, mohon maaf. Jangan sombong dengan harta benda yang ada pada diri kita. Demikian juga ada jabatan. Segalanya jangan. Tidak usah semuanya itu. Semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nyawa kita, mohon maaf, yang kita dititipkan, kita nyawa kita dititip oleh Allah ke dalam badan kita ini. Ini adalah milik Allah. Lalu apa kuasa kita untuk menahan? Apa yang kita miliki untuk menyogok malaikat? Apa kemampuan kita untuk menahan? Bahkan bayangkan seluruh energi, seluruh kekuatan si Beduin tadi untuk ngadak yang namanya materi nggak bisa, macam. Bahkan ada orang yang sampai ngecas ini kan, ngecas jantungnya seperti hidup lagi, kata tidak bisa. Karena mengapa? Karena sudah batasan umurnya itu sudah ada. La yuqaddam wa la yu'akhkhar. Enggak bisa dimajukan, enggak bisa diundurkan. Sudah tepat pada waktunya. Nanti kita sadar bahwa sesadar-sadarnya bahwa kita ini adalah semuanya milik Allah. Apapun yang kita miliki, jangan sampai pernah ada kata sombong dalam diri kita. Ini yang perlu kita. Kehebatan ilmu apapun, kehebatan harta benda, kehebatan jabatan, jangan sampai itu membuat kita menjadi sombong. Karena semuanya adalah, ingat al-iqtiraf, pengakuan kita bahwa semuanya adalah milik Allah. Lalu setelah itu Allah mengajak kita ke dalam dunia yang lebih luas, yaitu wa inna ilaihi raji'un. Nah ini wa inna ilaihi raji'un. Dan situ ada takkidnya, wa inna, itu keras, tegas. Bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mudah-mudahan di takziah yang sedikit ini, mari kita renungkan sebuah firman ayat Allah SWT dan sekali lagi bahwa ayat ini sungguh sangat indah, diawali dengan kata walana beluwana kubisyai. Itu kata dalaun diawali dengan lam at-ta'kid dan nun at-ta'kid. Jadi at-ta'kid di dalam ayat ini dua penguat bahwa benar-benar hidup ini ternyata memang ujian kita, diuji dengan harta, diuji dengan ilmu, diuji dengan perkara-perkara. Oleh karena untuk supaya kita kembali dalam kondisi bersih dan jernih, sebagaimana kita baru lahir dilahirkan oleh ibu kita dalam kondisi bersih dan suci kembali kepada fitrah, maka kembalikan fitrah itu sebagaimana mestinya dengan kita tetap bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Mudah-mudahan usia kita dan akhir hayat kita kembali kepada husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini lagi terkait dengan persoalan almarhum Diki, masya Allah. Beliau luar biasa nih, dan dia adalah makhluk sosial sebagaimana biasa. Ya yang namanya manusia nih, makhluk kota iwan nisyan katanya. Jadi tempat balik makhluk di mana baitul, baitul itu rumah, balik salah nih. Jadi manusia balik ini kita udah sebut utama. Jadi salah niki adalah keluar masuk di dalam diri kita. Oleh karena orang manusia yang baik adalah khairun nasi at-tawwabun, al-khata wa at-tawwabun. Jadi manusia yang salah tapi dia bertobat kepada Allah Taala. Dia tahu dia salah dan dia ada kembali kepada Allah Taala. Oleh karenanya sekali lagi sang nara engkuan karena si salah itu pada ini di dalam interaksi kita sama masyarakat mungkin beda pemikiran, beda jalan kehidupan dan sebagainya, itu terima. Asal itu maaf, siap maafkan dia. Sang nara yang kedua terkait dengan masalah utang ini, arah dia dalam hidup kita selalu mengajarkan. Jadi interaksi ini luar biasa di tahun ini, interaksi hubungan kita sesama manusia kita saling mengajarkan. Jadi sama kurang dia itu apa segala macam santi itu begini. Sang nara otang dari nama bahasa betul. Sila mana boleh jangan hubungi keluarga, atau mana boleh silahkan keluarga. Atau mana boleh sama kita kondisi beliau dikit nih, kita kondisi beliau ini masya Allah mana boleh ya. Kamu barang-barang belasan ini. Ampun kita. Kemudian saya insya Allah hubungi keluarga sama
bulan kemarin kan bersama beliau juara-juara sama dapat income. Masya Allah luar biasa beliau. Orang yang humble orang. Ini luar biasa. Kemudian ada sang nara janji-janjinya lagi kepada leslepung gitu. Sang nara janji sekarang biasa karena manusia kan berjanjinya deh. Kadang-kadang kita para bahasa ini keceplosan, kadang-kadang berjanji nih Pak dia keceplosan dan berjanji kan. Tanpa kita sadari nanti kita saling maafkan gitu. Mudah-mudahan kita bareng-barang maafkan insya Allah, dan kami yakin beliau adalah orang baik semuanya gitu. Dalam interaksi beliau dengan tiang, dengan semua teman-teman dengan APTI kita mewakili APTI dan ada keluarga dari APTI di sini, insya Allah kami semua mendoakan gitu. Semoga beliau dikit dan almarhum insya Allah diterima oleh Allah Taala di sisinya dan diberikan tempat yang lapang di sisinya insya Allah mudah-mudahan, dan sebarang-barang kita mendoakan beliau supaya beliau bisa mendapatkan rahmat dari amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terkait dengan persoalan doa atau bacaan-bacaan Al-Quran pada mayat ini, kami sedikit pencerahan ini terakhir di kalimat yang bahwa kami meyakini dalam pandangan Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, tapi kami berpandangan dalam Imam Maliki mengatakan sampai. Karena Imam Syafi'i mengatakan dalilnya adalah di Al-Quran walaysa lisan illa masa dinara mulun sini apa semuanya. Jadi tidak ada sapa. Jadi kita akan dicek dalam kitabnya supaya kita lebih dewasa dalam menyikapi semua permasalahan yang dimiliki. Imam Maliki mengatakan sampai. Nanti yang lebih contoh kepada Imam Maliki sampai dia. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mendengarkan orang yang berteriak disiksa di dalam kuburnya dibaki, kemudian dia mengambil kurma basah, kemudian belah dua, kemudian diletakkan. Tasbihnya pelepah kurma itu sampai kepada orang mati. Apalagi kita yang menjadi hidup ini, insya Allah kami yakin sampai doa. Silakan bareng-bareng berdoa gitu. Selaku doa yang beliau bikin kita dan kami juga insya Allah berdoa beliau. Akhirul kalam wa Allahumma hadilah wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tidak dulu Bapak. Mulai saja. Hajat keluarga khusus Pak jamaah Imama langsung Pak rumah duka. Hari sekali hajat keluarga kita jamaah Imama langsung Pak Balik almarhum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.